Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kita di hari ini? Saya berharap dan juga saya berdoa supaya kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat. Dan jikalau memang ada di antara kita yang dalam kelemahan tubuh, mari kita senantiasa juga tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kekuatan dan kiranya kita boleh kembali pulih untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan di hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Memohon tuntunannya dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih saat ini kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Mampukan berilah hikmat-Mu bagi kami. Bukalah hati kami, supaya kami dapat menerima kekayaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari lepas harinya. Terima kasih ya Bapa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari surat 2 Korintus pasal 6. Surat 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Tema kita dalam perenungan di pagi hari ini yang akan membimbing kita untuk memahami firman Tuhan yaitu membuka hati bagi pelayanan. Membuka hati bagi pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau misalnya pada renungan yang selanjutnya saya pernah mengatakan bahwa berpelayanan itu bukan hanya berpaku pada pelayanan dalam berjemaat, menjadi pelayan firman, menjadi pelayan liturgis dan lain-lain sebagainya. Tetapi berpelayanan adalah bagaimana kita mau membuka hati kita untuk sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita dapat menyebarkan kasih, mewartakan kabar baik, menyebarkan kebaikan melalui tindakan dan juga perkataan kita. Dan juga kita pun harus diwajibkan untuk dapat senantiasa membuka hati ketika kita mendengarkan pelayanan yang diberikan kepada kita oleh para pelayan-pelayan, seperti pelayan firman ataupun pelayan liturgis dan lain-lain sebagainya. Pada saat kita beribadah, mari kita membuka hati untuk dapat benar-benar mau melakukan yang terbaik dalam perpelayanan itu, sehingga kita mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui kebenaran firman yang disampaikan melalui pelayan-pelayannya, dan kita terapkan itu dalam kehidupan beriman kita setiap harinya. Itu adalah salah satu hal yang akan senantiasa membuat kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita melakukan kehendak Tuhan, kita mendengarkan, memaknai firman Tuhan yang kita dengar dari para pelayan, dan juga kita mau untuk membuka hati, menerimanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus mengalami berbagai masalah. Masalah yang paling utama yaitu ketika kehadiran para pengajar-pengajar sesat di tengah-tengah kehidupan beriman jemaat Tuhan pada saat itu, yaitu di kota Korintus, yang telah membuat mereka mulai meragukan kerasulan Paulus dan juga integritas para pelayan Tuhan lainnya. Padahal Allah telah mengutus mereka untuk menyebarkan kabar baik, tetapi sayangnya dengan kehadiran pengajar-pengajar sesat ini membuat hati setiap jemaat menjadi ragu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, keraguan di dalam hati itu karena kita tidak benar-benar menerima kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita dengan mudahnya dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak pasti dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus dan juga para rasul lainnya ketika jemaat menutup diri dan juga menolak kehadiran mereka. Dan oleh karena itu,
Rasul Paulus kemudian membuka diri dengan cara mencurahkan seluruh isi hatinya tentang penderitaan dan perasaan yang mereka alami akibat penolakan itu. Tentu di dalam perpelayanan, bahkan di dalam kita berkehidupan setiap harinya, selalu saja ada tantangannya. Tidak selamanya kita mengalami suka terus. Tidak selamanya kita senang-senang terus. Tetapi ada waktunya, ada masanya kita pun mengalami ataupun menghadapi suatu tantangan dalam kehidupan. Tetapi jikalau kita sebagai orang percaya yang senantiasa mengimani kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, maka pasti kita akan mengimani bahwa setiap tantangan yang kita hadapi itu adalah sebuah proses pendewasaan iman kita untuk dapat lebih mengenal Tuhan lagi, untuk dapat lebih memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga para pelayan lainnya. Mereka mencurahkan isi hatinya dan juga tetap teguh dalam perpelayanan. Namun, hati jemaat Korintus tidak mau kembali menerima kehadiran para pelayan Tuhan itu. Sungguh itu adalah hal yang sangat menyesakkan bagi kehidupan mereka pada saat itu. Dan ungkapan hati Rasul Paulus itu dalam ayat 11-13 sesungguhnya bukanlah dia arahkan hanya untuk kepentingan dirinya beserta para pelayan Tuhan lainnya. Melainkan Rasul Paulus memiliki kerinduan yang mendalam agar jemaat di Korintus mau kembali membuka hati selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang mereka beritakan. Sebab para pelayan Tuhan bukanlah orang-orang yang hanya ingin dipuji karena kecakapan mereka. Tetapi sebenarnya hal yang paling utama dari seorang pelayan adalah bagaimana mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dan jemaat pun dapat menerima firman Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keadaan dan berita yang merusak kepercayaan dan integritas para pelayan telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Pujukan dan desakan apapun yang diberikan tidak dapat menggerakkan hati yang telah tercemar dan terluka. Akibatnya, jemaat diperhadapkan pada batu sandungan yang dapat menjatuhkan diri mereka sendiri. Pengalaman pelayanan yang telah dilalui oleh Rasul Paulus ini menjadi sebuah pembelajaran penting yang juga sangat berarti bagi para pelayan Tuhan. Berhati-hatilah dalam memberitakan firman Tuhan dan kebenarannya. Kesalahan yang dilakukan dalam pemberitaan firman Tuhan dapat menjadi jerat yang menyeret jemaat Tuhan menjauh daripada Allah. Oleh sebab itu mari kita senantiasa, baik itu bagi para pelayan Tuhan, entah itu bagi diri kita sendiri, kita senantiasa mau berusaha, mengusahakan yang terbaik dengan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa mau menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikannya sebagai pedoman, supaya kehidupan kita boleh senantiasa memancarkan terang Kristus dimanapun kita boleh berada. Dan oleh karena itu, mari senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan, dan jangan mudah patah semangat, tetapi percayalah dan juga tetaplah maju terus untuk melakukan kebaikan dan juga senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajak kami untuk senantiasa membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan membuka hati kami untuk dapat dipergunakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa melakukan terbaik bagi kehidupan kami, terutama di hari ini ketika kami akan melakukan berbagai aktivitas. Tolong Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam setiap hal yang kami rencanakan, dalam setiap hal yang kami usahakan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan kami memohon kepadamu, berkati kuasai kami, jauhkan kami daripada sakit penyakit dan juga mara bahaya, sehingga kehidupan kami di hari ini boleh benar-benar kami pergunakan untuk melakukan berbagai hal yang menjadi kepentingan pribadi kami, bahkan untuk senantiasa membagikan kasih kepada sesama kami, membagikan kebaikan, bahkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang sudah kami dengar, ajar kami untuk senantiasa melakukan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat,
Kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.